Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan benda tegar. Apa itu kesetimbangan? Lihatlah contoh berikut. Ini seorang kakek memikul beban kayu ya. Kayu yang dipikul. Nah, dipikul ini agar setimbang, kayak timbangan begitu. Artinya, kayu yang depan tidak berputar ke belakang, kayu yang belakang ini juga tidak berputar atau tertarik ke bawah. Tarik ke atas ke bawah, jungkat-jungkit begitu. Sehingga, syarat agar pikulan kakek ini setimbang, ada dua hal, yaitu sigma F atau gayanya adalah 0. Resultan gaya sama dengan 0. Nah, artinya gaya pikulan kayu yang depan dan yang belakang harus seimbang. Harus saling meniadakan. Kemudian yang kedua, resultan momen gayanya juga harus 0. Sehingga kakek ini harus bisa memposisikan tongkatnya ini yang untuk memikul ini ke belakang atau ke depan agar didapatkan posisi setimbang, sehingga kayu yang dipikulnya ini tidak jungkat-jungkit gitu, tidak berat sebelah. Nah, baik, kita lanjut anakku. Ada 3 jenis kesetimbangan benda tegar, yaitu stabil, labil, dan netral. Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan stabil? Nah, contohnya ini, ada bandul yang diayunkan. Kesetimbangan stabil atau mantap adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda apabila dipengaruhi gaya, dia akan kembali ke posisi semula. Begitu gaya dihilangkan. Nah, bandul ini jika ditarik ke atas, diayunkan, nah, lama-lama bandulnya akan kembali di posisi semula. Nah, bandul ini kan bentuknya bola. Bola, titik beratnya itu ada di tengah-tengahnya sini. Sehingga ketika dia diayun ke atas, titik beratnya ke atas. Ketika dia kembali lagi ke posisi semula ini, titik beratnya akan kembali. Itu yang dikatakan kesetimbangan stabil. Berikutnya ada kesetimbangan labil. Nah, ini kesetimbangan labil adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda apabila dipengaruhi gaya, dia tidak kembali ke posisi semula. Nah, ini ada bola kelereng gitu, nah, titik beratnya di tengah. Ketika dia jatuh ke bawah sini, maka tidak mungkin bola ini bisa kembali ke atas. Sehingga ini dikatakan kesetimbangan labil. Titik beratnya tidak mungkin kembali ke semula. Berikutnya ada kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral atau indifferent adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda apabila dipengaruhi gaya, tidak akan mengalami perubahan titik berat. Posisinya berubah, tetapi titik beratnya tidak berubah. Ini bola di bidang datar, ketika kita geser ke kanan, geser ke kiri, titik beratnya tetap berada di tengah-tengahnya sini, tidak berubah. Inilah yang dikatakan sebagai kesetimbangan netral. Baik anak-anakku, kita lihat contoh soal yang pertama. Ada sebuah balok, masanya 5 kg, diletakkan di atas papan kayu yang bermasa 10 kg. Ini baloknya 5 kg, ini papan kayunya 10 kg.
Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. Ini ujung papan di A, yang satu ujung papan di C. Jarak beban dari kaki A, ini bebannya dari kaki A 1 meter. Dan panjang papan kayu 5 meter. Panjang A sampai C sini adalah 5 meter. Maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki di A. Nah, kita bahas ya. Ini kita gambar. Nah, berapa gaya ini? Gaya normal ya. Gaya normal di kaki A. Agar papan ini tidak berputar terhadap kaki di C. Berapa gaya di A ini agar papan tidak berputar terhadap kaki C. Sehingga kita anggap porosnya berada di titik C. Sudah kita tahu tadi ya, diketahui. Ini massa balok, massa papan. RAC, jarak A sampai C karena porosnya nanti di C sini, adalah panjang papannya, yaitu 5 meter. Nah, balok B ini memiliki gaya berat. Ke bawah sini ya, WB. Gaya beratnya nanti massa kali gravitasi. Kemudian ini WP, artinya apa? Gaya berat papan. Gaya berat papan itu terletak di tengah-tengah papan. Nah, sehingga kita juga mencari RPC. Ya, mestinya RPC-nya adalah setengah dari panjang papannya. Kalau panjang papannya 5, maka RPC-nya adalah setengah dari panjang papan, yaitu 2,5. Oke, lanjut ya anak-anakku. Nah, untuk mencari gaya di A, kita anggap porosnya di C, maka sigma tau di C sama dengan 0. NA, gaya di A ini menyebabkan putaran ke sana. Artinya searah jarum jam. Positif ya. Sedangkan WB dan WP menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif. Ini tau di A berarti NA kali RAC dikurangi ini tau oleh B, maka WB kali RBC. RBC ini ya, karena ini jaraknya 1, maka jarak B ke C adalah 4. Ditambah WP ini kalikan RPC. Nah, RPC-nya ini ya 2,5. Silahkan NA yang kita cari nanti berapa? Kali RAC 5 meter sama dengan WB 50 dari mana? MB 5 kali gravitasi yang sering kalian pakai berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga 5 kali 10 50. RPC-nya berapa? Silahkan tulis sini. WP, nah, maka MP kali gravitasi 10 kali 10 100 kali RPC. RPC-nya berapa? Silahkan ditulis. Nah, kita lanjutkan. NA sama dengan ini semua diselesaikan dulu, kemudian dibagi dengan ini RAC 5 sama dengan berapa hasilnya? Itulah nilai dari gaya di titik A. Satuannya Newton. Demikian anak-anakku, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.